Alhamdulillah masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku menjawab atau menyambung pertanyaan tadi dari satu jamaah pria yang mengatakan bahwa apa kemudian amalan-amalannya agar hati kita bisa lapang. Ustaz Tile akan menjawabnya, mungkin ada bacaan-bacaan tertentu atau amalan tertentu. Ustaz Tile silakan. Iya, terima kasih Bapak Bapak Bambang. Pertanyaan, apakah ada amalan-amalan khusus untuk menyebabkan hati kita menjadi tenang dan tidak sempit? Saya dapat amalan dari guru, pengen hati kita tenang, pengen hati kita nggak sempit, salah satunya memperbanyak bacaan sholawat. Karena bacaan sholawat ini bacaan yang kapan aja tanpa ada wudhu, nggak ada wudhu, bahkan dalam keadaan riya sekalipun kita membaca sholawat tetap berpahala. Itu hebatnya baca sholawat. Sholawat itu kan macam-macam. Ada sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ibu-ibu nyambung bang kalau selawatan, memang paling getap dia selawatan kalau pengajian. Selawat, insya Allah hati menjadi tenang. Dengan apa caranya Pak? Mudawamah istiqomah. Mudawamah itu continue. Terus sekali, dua kali, tiga kali kita baca sholawat masih belum tenang terus. Artinya selama continue itu kita jalanin, insya Allah pasti ada atharnya, ada bekasnya. Sebab kenapa? Dengan continue istiqomah mudawamah menjadi khairum min alfi karomah. Timbul nanti karomahnya. Sholawat, dan ada sholawat fatih. Perbanyak sholat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihin lima ughliqa. Ntar saya tulisin ya Pak. Ntar saya tulisin. Nah, nyari di Google juga ada. Makanya salah satunya bikin hati tenang, sholawat. Ya, makasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Maryam, dipersilakan Ibu untuk bertanya kepada guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Maryam. Saya ingin bertanya sama Ustadz, apakah sebenarnya yang dikatakan dengan hati sempit itu dan ciri-ciri orang yang berhati sempit? Bagaimanakah kita seandainya dituduh menjadi orang berhati sempit, bagaimana kita menanggapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maryam bertanya tadi matanya tertuju pada Ustadz Nur Fadil, tapi ini gilirannya Ustadz Fikri Ibu ya yang menjawab, silakan Ustadz. Ibu Maryam, saudara-saudara para pemirsa, hati itu adanya di jero. Ya. Sifatnya abstrak. Tidak ada yang tahu isi hati kita secara jelas, tapi bisa tergambar dari ucapan dan perbuatan. Secara jelas dia tidak tergambar karena memang di dalam adanya, tapi bisa tampak melalui ucapan dan perbuatan dari yang punya. Kalau hatinya bersih, maka ucapan yang keluar, perbuatan yang dia kerjakan, perbuatan dan ucapan-ucapan yang baik. Persis kayak teko tuh, karena hati jero apa itu jero? Persis kayak teko. Kalau dalam teko isinya air putih, yang keluar pasti air putih.
bening, bersih. Kenapa? Hatinya bersih, ucapannya, perbuatannya bersih. Tapi kalau hatinya kusut, ruwet, butek, rebek, kotor, maka ucapan dan perbuatannya kotor. Bisa dilihat indikasinya lewat lisan dan perbuatan. Begitupun yang hatinya sempit, tidak lapang. Boleh jadi kelihatannya apaan aja dia punya. Uangnya banyak, jabatannya mentereng, tingkatan sosialnya di masyarakat luar biasa. Boleh jadi yang kita lihat seperti itu. Tapi tadi yang saya katakan, membiasakan perbuatan keji membuat hati jadi gundah. Itu secara berulang-ulang hati bisa jadi berkarat, tambah resah. Yakinlah mungkin yang kita lihat hidupnya serba enak, tapi wallahu a'lam si pelaku siang malam pagi sore merasakan hati yang gelisah luar biasa. Kenapa? Saudara, kita ini manusia punya nurani. Setiap kali perbuatan salah yang kita kerjakan, hati ini memberontak. Itu tidak akan bisa dihindari. Boleh jadi perbuatan itu saya tutupi di depan saudara, tapi hati saya tidak bisa ditutupi. Kelihatannya tingkat sosial, status sosialnya luar biasa, tapi karena perbuatan keji dia lakukan, hatinya menjadi gundah. Tampak kalau perbuatan keji yang terus dia lakukan, makin jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Itu yang tadi sudah dijawab sama Ustadz Tile. Ama masjid, ogah aja ngelihatnya. Sekalinya lewat depan masjid miring. Kenapa? Membiasakan perbuatan keji. Kalau sudah terbiasa jadi berkarat hati. Kalau sudah berkarat, sudah repot. Walaupun hati gelisah, tapi karena sudah berkarat dengan perbuatan keji, apalagi kemudian disambung dengan makanan, minuman, pakaian yang haram, makin kental karatnya itu. Bahasa saya di Kebayoran Baru itu betieng. Ngerti betieng? Besi, bekarat, biangnya karat, nggak bisa hilang udah. Betieng itu namanya tuh. Karena itu kalau indikasinya jelaslah tidak ada kemauan untuk merubah hatinya menuju kepada yang lebih baik. Misalnya apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nur Fadilah, hadir di majelis taklim sebagai pengobat hati. Karena hati itu laksana cermin dia. Kesalahan yang bikin kita gelisah itu titik noda hitam yang nempel di cermin. Kaca kita di rumah kita tuh kira-kira perlu kita elapin kagak tiap hari? Kenapa? Nempel debu. Hidup kita begitu 24 jam pasti salah dan dosa. Menyadari lalu bertobat, kita ngelap hati kita tuh. Perkara besok ada titik lagi, ya dielap lagi tuh kaca. Perkara besok salah lagi, ya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Manusia tempatnya salah dan dosa. Tapi kalau kaca, kalau hati berbuat salah, lalu dijadikan kebiasaan, sudah debu itu kalau udah kelamaan nempel di kaca, Bu, sering kan ngelapin kaca di rumah? Tuh debu kalau udah kebangetan lama, pakai silet aja dikerok kagak mau turun itu debu. Betul apa enggak? Begitulah kesalahan perbuatan keji yang selalu kita biasakan menimbulkan efek luar biasa. Akhirnya nauzubillah, jangan sampai hati kita tidak mau menerima kebenaran. Nauzubillah, nauzubillah min zalik. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah hati yang lapang dan kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan keji yang membekukan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang baik. Alhamdulillah demikian pemirsa Damai Indonesiaku pada hari ini. Sayang sekali meskipun ada masih banyak pertanyaan, tapi karena durasi kita harus tutup dan kami pohon pamit undur diri. Saya Alfa Tauhid mewakili seluruh kru yang bertugas. Damai Indonesiaku pamit dan akan ditutup oleh doa bersama Ustadz Nur Fadilah. Silakan.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amalan lazi yuballighuna hubbak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya Fikri Zainuddin MZ bersama Ustadz Nur Fadilah mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.